Oh, Kira-kira apa sih Pak gitu selama 7 tahun berjalan ini? ya, alhamdulillah kalau ditanyain itu ya merinding juga saya Mbak ya. Hmm. Karena di Nema ini yang saya rasakan paling tinggi Hmm. atau paling atas ya saya diberangkatkan umroh oleh perusahaan. Nah itu yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2016 Mbak. 2016. Eh, 2000 2017. 2017 lah antara itu 2017 2000 kira-kira tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama aku Hertina. Cuman kali ini kita nggak di segmen ngeteh bareng Dodi, melainkan segmen baru yaitu Nema Live. Apa sih Nema Live gitu? Di segmen ini kita bakal sharing-sharing bareng sama talent-talentnya Neema, sama timnya Neema. Kita bakal ngulik lebih dalam kira-kira seperti apa sih di balik layarnya dari agensi Nema Brand Identity. Nah, sekarang aku udah bareng sama salah satu talent Neema, yaitu Pak Sofyan. Yeay. Halo Pak, Halo juga Mbak. sehat? Alhamdulillah sampai sekarang sehat Mbak. Alhamdulillah. Ya, ini aku lagi bareng sama Pak Sofyan. Kenapa Pak Sofyan aku jadikan sebagai salah satu apa ya, bintang tamu pertama di talent atau di segmen Nema Live ini? Karena dengar-dengar Pak Sofyan ini adalah orang yang paling lama di Nema. Bener gak sih Pak? Alhamdulillah Mbak, kalau pertengahan Mei kemarin saya di Nima sudah 7 tahun. Wow. Berarti kalau Alhamdulillah. anak umur 7 tahun itu kira-kira kelas 1 SD ya? Iya, iya Mbak. Lama banget. Iya, jadi mengikuti perjalanan Nema, merasakan tonggak-tonggak peralihan Nema itu sangat membahagiakan Mbak. Pak, sekarang dari 7 tahun berjalan, sekarang job desk-nya di apa sih Pak? Nah ini pertanyaan yang cukup berat kalau saya jawab ya. Kalau job desk ini jawabannya sulit. Karena kalau dikumpulkan jabatannya banyak. Kira-kira pernah jadi apa aja nih? Nah, boleh kalau ini cerita ya. Dari hampir semua lini yang ada di departemennya Nema pernah. Wih. Mulai dari admin, dari produksi, marketing, bahkan sebentar di keuangan juga pernah membantu. Jadi merasakan semua Mbak saya. Yang belum berarti desainer. Nah itu kalau saya merangkap di sana nanti semua bisa tertangani semua Mbak. Mungkin bisa one man show kali Iya. ya. Keren banget lah. Kebanyakan teman-teman Nima manggil Pak Sofyan ini bukan Pak Sofyan, tapi lebih dengan sebutan Abah gitu ya. Karena berasa kayak ini bapaknya anak-anak Nima gitu. Bener gitu gak sih? Ya dari teman-teman gitu ya. Saya sih ya merasa bangga juga karena mungkin kalau dikatakan senior ya mungkin karena lebih dulu ya. Kalau dikatakan abah itu saya kira penghargaan dari teman-teman ya karena lebih muda sehingga ya itu termasuk kata-kata yang menjaga saya dalam arti nggak boleh aneh-aneh kalau saya dipanggil abah itu. Itu Mbak itu nih. Oke. Iya. Pak, ibaratnya kan selama 7 tahun ini banyak hal-hal yang Pak Sofyan laluin gitu ya bareng Iya. sama Nima gitu. Ada nggak sih hal yang mungkin paling disuka atau yang paling terkesan menurut Pak Sofyan? Iya. Disuka ya berarti kalau disuka mungkin bisa lebih dari satu ya Mbak ya. Ya boleh. Kalau di Nema itu yang paling disukai adalah kalau saya ya jalan-jalan dalam arti ketemu orang baru, ketemu hal-hal yang baru. Nah itu banyak menambah wawasan kita, terutama saya yang maksudnya sudah lewat dari generasi milenial atau maksudnya saya mungkin generasi baby boomer saya. Tapi kalau ketemu orang-orang baru, hal-hal baru mau nggak mau cari tahu, kemudian kita bisa menyerap hal-hal yang baru itu yang salah satunya. Terus yang kedua ya jalan-jalannya Mbak. Nema kan customernya hampir seluruh Indonesia ya. Nah itu di Nema saya bisa ke melalang buana hampir ke seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Dodi masih menempatkan saya di Nema. Oke, ibaratnya kan gini, tadi Pak Sofyan bilang bahwa mungkin generasi Pak Sofyan generasi baby boomers gitu. Ya. Sedangkan mungkin 90% orang-orang di Neima itu adalah anak-anak milenial dan mungkin ada juga yang beberapa yang Gen Z. Nah, ada nggak sih Pak tantangan kerja bareng dengan generasi yang jauh lebih di bawah generasi Pak Sofyan gitu? Oke, tantangannya banyak juga Mbak. Mau nggak mau harus ngikuti, terutama yang berhubungan dengan teknologi.
berhubungan dengan gadget. Kalau generasi saya, kalau orang-orang yang malas nggak mau, mungkin gaptek ya, nggak bisa ngikuti. Apalagi sekarang yang dipakai Nemai toolsnya banyak sekali untuk kerja kita itu loh. Nah, tantangannya aja itu. Saya harus mengikuti dari teman-teman yang lebih muda ini, apalagi mereka yang getol-getol belajar ya. Orang-orang di Nema ini kan orang-orang pilihan, termasuk saya di dalamnya karena pernah ditugaskan di ARD juga. Yang terpilih di Nema sebenarnya orang-orang yang pilihan, orang-orang yang benar-benar ingin mengembangkan diri itu. Tantangannya itu salah satunya saya harus memataskan diri dengan mereka-mereka itu, salah satunya dengan mengikuti belajar yang berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan tools yang berhubungan dengan teknologi. Itu kira-kira itu, Mbak. Dia harus terus update dan mengasah diri Ya, gitu ya Pak ya. betul. Biar nggak merasa apa tuh namanya jauh tertinggal Ya, dengan betul. generasi Ya, yang ya. baru-baru. Minimal kalau diajak ngomong itu nyambung. Nah, itu. Walaupun Oke, sedikit oke, nyambungnya oke. itu, Mbak. Kemudian nih Pak, kalau tadi kan kita bicara tentang cara Pak Sofyan melakukan penyesuaian terhadap teman-teman dengan generasi yang lain gitu. Ya. Kalau kita tanya tentang pencapaian yang sudah Pak Sofyan mungkin dapatkan di Neima gitu. Oh. Kira-kira apa sih Pak gitu selama 7 tahun berjalan ini? Ya, alhamdulillah kalau ditanyain itu ya merinding juga saya, Mbak ya. Karena di Nema ini yang saya rasakan paling tinggi atau paling atas ya saya diberangkatkan umroh oleh perusahaan. Nah, itu yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2016, Mbak. 2016. 2017. 2017 lah antara itu. 2017 2000 kira-kira tahun itu. Nah, di sini kan lihat keberkahannya. Kalau dari sisi mungkin rezeki yang diberikan tidak semata-mata dari penghasilan aja, tapi ini kan keberkahan itu. Sehingga saya diizinkan Allah bisa berangkat ke sana. Itu pencapaian yang saya anggap luar biasa selama di Nema ini. Antara lain itu di luar pencapaian-pencapaian yang lain ya. Itu yang bisa saya sampaikan ke Mbak Ertina di acara ini. Oke, selanjutnya gitu. Ibaratnya kan Pak Sofyan sudah pernah mendapatkan pencapaian tertinggi menurut Pak Sofyan di perusahaan ini gitu. Apa sih harapan Pak Sofyan atau mungkin pencapaian apa lagi yang ingin Pak Sofyan raih gitu saat ini? Oh ya Mbak, tentunya yang sifatnya spiritual itu tentu yang berhubungan dengan akikah kita ya. Mungkin lebih lagi mungkin misalnya umroh dengan keluarga atau pergi berhaji. Amin, amin. Seperti itu. Yang saya harapkan juga seperti itu ya teman-teman yang di bawah saya, generasi di bawah saya itu bukan sesuatu yang mustahil kalau di Nema ini. Mudah-mudahan bisa berangkat semua ke tanah suci itu ya. Kemudian yang lain ya seperti pernah kita rasakan bareng lah. Kita ternyata bisa berlibur ke luar negeri. Nah, itu ya. Nah, seperti itu kan di sela-sela pekerjaan kita yang harus menuntut intensitas, kerja keras, fokus itu upahnya, penyeimbangannya kan kita memang bisa kalau kita smarter sebagai pandai mungkin ya main kita lebih jauh lagi gitu ya dari yang kemarin. Itu Mbak. Kalau nih Pak, kalau kita berandai-andai gitu, pandemik ini selesai. Kira-kira tahun ini mau liburan kemana Pak? Dianggap liburan boleh, nggak liburan boleh ya, karena ini kita bersyukur kalau kita bisa melewati itu kan suatu karunia Allah Mbak ya. Nah, doa kita setiap hari, setiap sholat itu kan kalau saya pribadi memang mohon berhindar dari itu, karena jelas itu akan membawa akibat kepada diri kita sendiri, lingkungan maupun banyak hal. Kalau diinginkan ya berliburnya yang religi itu kita bisa umroh bareng-bareng dengan teman-teman semua itu gitu Mbak. Amin. Semoga Pak Dodi melihat video ini. Amin. Oke, Pak mungkin yang terakhir gitu tips untuk teman-teman yang lain gitu. Gimana sih Pak caranya biar tetap energik kayak Pak Sofyan gitu, meskipun mungkin kan banyak tuh teman-teman kita yang masih muda tapi kadang udah cepet loyo, cepet capek, sedangkan mungkin kalau kita ngelihat Pak Sofyan tuh kayaknya semangat terus gitu, nggak pernah capek. Nah, apa sih tipsnya? Oh ya, terima kasih. Mungkin kalau ada yang baik diambil, kalau nggak ada yang baik ya tinggalkan saja. Kalau dari saya pribadi sih yang pertama itu bisa mengelola hati. Nah, kalau saya bisa mengelola hati itu bisa mengelola kesabaran. Nah, kalau bisa mengelola kesabaran kita nggak gampang emosi. Nah, itu kadang orang-orang yang
sering terganggu itu di emosionalnya gitulah. Kalau kita bisa mengendalikan gitu, saya kira berjalannya sudah enak dulu melakukan pekerjaan. Kalau bisa mengendalikan ya, kita nggak mudah marah-marah, nggak mudah jengkel, enjoy aja. Yang kedua, kalau bisa kita menebarkan energi positif gitu loh. Ya, energi positif itu akan kembali kepada kita. Nanti yang menebarkan energi negatif itu bisa kita kurangi dengan energi positif itu. Makanya kalau bisa datang itu kepada teman-teman ya senyum, bersemangat. Orang-orang yang lesu, kadang-kadang orang yang baper itu kalau lihat kita semua mungkin bisa kembali lagi mereka seperti itu. Jadi kalau yang saya rasakan enak itu saya bisa mengelola hati, saya bisa sabar, tidak gampang marah, sehingga ya kalau toh itu menyinggung perasaan hati kita, kok orang itu misalnya bisa seperti itu, kenapa dicari latar belakangnya. Enak aja Mbak. Kalau dan yang saya rasakan baperan gitu ya Pak? Ya terutama nggak baperan, maksudnya kadang-kadang orang kan yang ditujukan orang lain, tapi kadang-kadang dia merasa tertembak kata-kata itulah, itu mungkin yang merusak perasaan kita. Kalau saya itu Mbak. Gitu. Keren banget tipsnya Pak, mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua yang ibaratnya sering baper atau sering marah-marah itu jadi lebih sabar. Biar kayak semangat kayak Pak Sofyan gitu loh. Amin. Pak Sofyan, terima kasih banyak sudah hadir di Nema Live, sudah menjadi pembuka di episode pertama untuk segmen ini. Semoga nanti kita bisa melanjutkan segmen ini dengan talent-talent yang lain. Kita mengulik banyak hal dari mereka juga. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok ya Pak datang ke sini. Terima kasih kembali Mbak. Semoga bermanfaat. Amin. Insyaallah bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Nantinya kita bakal undang teman-teman Nema yang lainnya biar kalian bisa tahu, kalian bisa kenalan sama seluruh tim di Nema Brand Identity. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.